Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari kelas B5 semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan ilmu fikih untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ansarullah SAG MAG. Pengertian fikih menurut bahasa, fikih berasal dari lafal faqiha yafqahu fikhan, mengikuti wazan keempat fa'ila yaf'alu fa'lan, sama seperti lafal fahima yafhamu yang mengikuti wazan keempat, artinya adalah mengerti atau faham. Sedangkan menurut istilah fikih adalah mengikuti mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktisi atau berhubungan dengan tingkah laku seseorang, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, fikih adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui tentang hukum syariat agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci. Definisi ilmu fikih secara umum yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai kehidupan manusia yang bersifat individual maupun bersifat masyarakat sosial. Ilmu fikih merupakan sekumpulan ragam berbagai hukum Islam dan bermacam aturan hidup untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat umum. Fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat yang berhubungan dengan semua aspek yang dilakukan oleh manusia, meliputi ucapan maupun perbuatan. Perkembangan ilmu fikih dalam sejarah prudensi Islam itu, fikih memiliki sejarah yang panjang. Dr. Abdul Wahab Khalaf membagi periodisasi perkembangan ilmu fikih dalam 3 periode, yaitu periode pertama pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, periode kedua pada masa sahabat saat Nabi sudah tiada, dan periode ketiga yaitu pada masa tabi'in, dan para imam mujtahid. Pada periode pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pada dasarnya hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah, sejak pertama kali Islam itu hadir, karena Islam sejak awal sudah bermatan akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Pada masa ini Rasulullah lah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam pada saat itu. Hukum-hukum fikih pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulullah dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mungkin terjadi selisih pendapat hukum pada saat itu, karena memang hanya ada satu pemegang otoritas hukum, yaitu Rasulullah SAW. Pada periode kedua, yaitu pada masa sahabat setelah Nabi Rasulullah sudah tiada. Pada periode ini atau periode yang kedua ini, hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Periode ini belum ada kodifikasi atau penulisan hukum secara khusus. Selanjutnya yaitu periode ketiga, yaitu periode tabi'in dan para imam mujtahid. Pada periode ketiga ini hukum-hukum
Islam atau hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya, fatwa dan putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid dan hasil istihad mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadis, istihad para sahabat dan istihad para imam mujtahid. Barulah pada periode ini terjadi kodifikasi hukum Islam atau penulisan hukum Islam yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwatta atas permintaan Khalifah Al-Mansur atau Khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Itulah sedikit penjelasan mengenai perkembangan ilmu fikih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.